sejahtera. Masih dengan saya Adi Paku Alam dengan channel Padepokan Paku Alam. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya nggak ketinggalan tentang keilmuan. Jadi pembahasan tentang keilmuan apa saja sih yang dipertanyakan selama kita hidup ini. Biasanya kan manusia mencari tentang keilmuan ya, begitulah. Jadi di sini kita pasti akan bahas tentang itu semua, cara-caranya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, lalu efeknya bagaimana, nanti akan kita bahas. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang ilmuwan yang mau dibahas, silahkan komentar di kolom komentar tersebut. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa itu kodam dan bagaimana sih cara berkomunikasi dengan dia. Apakah mereka itu benar, apakah mereka itu ada, apakah mereka itu bisa disuruh-suruh. Simak aja videonya. Oke, siap. Oke, begini, pengertian tentang kodam sendiri. Kodam itu adalah suatu jin, biasanya untuk pendamping dari manusia itu sendiri. Misalkan begini, kodam pendamping itu adalah suatu sosok yang tak kasat mata, tidak terlihat, atau makhluk halus atau makhluk gaib yang menghuni di suatu benda. Misalkan di ini barongan ini ya, misalkan jadi misalkan di barongan ini ada kodamnya, kodam pendamping. Lalu apa sih tujuannya kok di barang tersebut dikasih kodam, dikasih jin? Apa sih sebenarnya tujuannya? Jadi begini, tergantung dari manusia itu sendiri. Biasanya kalau misalkan barongan ya, itu di suatu seni budaya kuda lumping, mereka supaya untuk membantu mereka menjadi lebih wah saat tampil, menjadi sosok pribadi yang benar-benar pede, yang benar-benar disegani, yang benar-benar di fan lah. Intinya orang-orang akan melihat dia itu wah keren, begitulah. Lalu kalau misalkan di suatu benda seperti keris bagaimana? Nah itu ada sendiri. Jadi misalkan untuk penglaris ya, itu mereka biasanya pakai semar, jadi keris semar mesem itu. Biasanya cara menggunakannya menggunakan rapalan. Jadi sebelum toko atau warung itu dibuka, semar itu digunakan, dibaca rapalannya dulu, mantranya, lalu ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Tapi ada yang tanya juga begini, tapi apakah si pelaku yang mempunyai kodam itu bisa berkomunikasi dengan kodam tersebut? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena mereka tidak saling berkaitan, tidak adanya saling mendamaikan atau saling bersatu atau saling menyatu, begitulah. Terus cara menyatunya bagaimana? Ya ada seperti gini, misalnya ya, saya kasih bocoran sedikit. Misalkan semar itu tadi ya, untuk penglaris misalkan ini. Jadi pilih weton Anda misalkan Senin Kliwon, begitu kan. Jadi harus puasa Senin Kliwon. Dengan apa sih? Dengan tujuannya ya agar
si benda tadi bisa menyatu dengan diri Anda sendiri gitu. Apakah ini musyrik? Wallahu alam. Saya hanya ngasih tahu saja ya. Ya buang-buang lah kalau seperti itu. Intinya kita nggak membahas tentang musyrik, kita membahas tentang keilmuan. Musyrik atau tidaknya itu terserah pada diri Anda sendiri. Jadi begitu. Kita harus puasa weton juga ada ini ketentuannya. Misalkan Senin Kliwon tadi ya, hari Minggu sore itu jam 4 kita sudah mulai mandi keramas, jam 5 itu kita udah mulai sahur, makan, rokok, dan melakukan aktivitas sebelum puasa. Setelah azan maghrib itu kita mulai puasa. Nah tidurnya nanti sepertiga malam, sekitar jam 12 ke atas. Jadi nggak boleh tidur jam 12 ke bawah. Misalkan jam setengah 2 itu baru tidur, boleh. Lalu buka puasanya maghrib, hari Senin waktu maghrib, nah itu buka puasa. Nanti setelah itu sebelumnya waktu tidur malam Senin itu kita puasa, barang itu kita tempelkan dulu di antara kedua alis ini kan, ditempelkan lalu ditaruh di bawah bantal. Biasanya nanti akan diinginkan suatu sosok yang ada di benda tersebut begitu. Lalu komunikasinya bagaimana ya, nanti setelah mimpi itu nanti akan ada pelambang yang melambangkan bahwa nanti kalau mau ini berkomunikasi caranya seperti ini, mantranya seperti ini, misalkan begitu ya. Nah itu jadi kodam itu sesuatu sosok yang mendampingi manusia, yang mengikuti manusia, yang bisa dikatakan yang membantu manusia begitu. Beda dengan entitas ya. Entitas itu sesuatu yang tidak ada tapi dia ada. Namun semua itu bisa dikaitkan kalau itu sama begitu kan. Di garis bawahi mereka itu bisa sama, tapi kalau menurut saya tidak sama. Juga beda dengan jin korin atau teman gaib kita. Jadi jin korin itu begini kalau dalam Islam. Jin korin sosoknya sama seperti kita. Di saat kita lahir maka jin itu juga akan lahir. Bagaimana sih cara melihatnya? Mudah kok. Saya kasih tahu caranya, tapi kalau masalah musyrik atau tidaknya itu terserah Anda ya, pada pribadi diri masing-masing sih. Jadi saya hanya menjelaskan, saya hanya ngasih tahu tentang pengalaman saya yang sudah pernah saya alami. Pada saat malam jam 12, sampean atau anda ini ngaca di cermin kalau bisa yang seluruh tubuh kelihatan, lepas baju, lalu pandangi cermin tersebut, pandangi mata anda sendiri di cermin tersebut. Nanti di bayangan cermin itu akan terlihat berbeda, bukan diri kita tapi sosok lainnya. Pandanginya kita memandang mata, lalu kita perhatikan dari atas ujung rambut hingga ujung kaki. Itu perhatikan pelan-pelan, satu persatu diperhatikan. Ataupun boleh tidak memakai baju, tidak memakai celana. Mungkin itu sepertinya menurut saya lebih bagus, karena lebih cepat untuk melihat sosoknya yang ada di diri kita ini, jin korin maksudnya ya. Jadi begitu, jin korin, etintas, dan kodam itu berbeda. Kalau kodam pendamping biasanya ya dari suatu barang-barang yang ada di barang, benda pusaka dan lain-lainnya. Kalau etintas itu seperti Jessica itu ya teman gaib lah. Mereka tidak ada, namun terasa sangat ada begitu. Nah, jin korin sendiri itu di alam gaib. Cara melihatnya ya seperti tadi itu. Kalau mau tahu cara Jessica atau
memunculkan kodam atau membuat kodam, bisa ikuti pelatihan kami. Ya, itu ada namanya Jessica. Jadi bagaimana sih membuat teman gaib yang tidak bisa dilihat, namun kita bisa melihat dan bisa merasakan, bisa komunikasi. Bahkan nanti misalkan ada teman yang mempunyai Jessica atau teman gaib tersebut, mereka bisa berkomunikasi juga. Silahkan ikuti pelatihan kami, biaya hanya 3 juta saja untuk semua keilmuan yang ada. Oke, kembali lagi ke topiknya. Kodam itu tidak terlihat, namun ada. Nah, caranya berkomunikasi ya seperti itu tadi. Sampai Anda di puasa, ritualnya sangat banyak sih. Jadi begini, ada suatu kodam yang suatu dukun lah atau paranormal ya, mereka mempunyai suatu pil itu untuk pengisian dalam badan. Jadi si pelaku atau orang yang ingin mempunyai kodam itu disuruh minum pil itu, ditelan. Nanti pada saat jam-jam tertentu ada suatu ritual lagi seperti membaca mantra atau ada ritual lainnya lah, wiritan atau banyaklah. Nanti di saat itu mereka akan merasakan, misalkan kodam harimau ya, itu yang saya pernah lihat sih banyak yang seperti itu. Jadi setelah minum pil, nanti saat jam-jam tertentu paranormal itu akan menyuruh membaca mantra atau melakukan suatu ritual. Di saat itu tangan mereka akan seperti macan. Tujuannya apa sih kalau untuk yang macan? Biasanya untuk petarung gitu sih. Cuman jangan yang macan lah, yang baik-baik aja lah, seperti jini, jin dan jun begitu ya. Jadi inilah pengertian suatu kodam. Banyak sekali sih, bukan hanya pil. Ada juga yang memakai puasa, ada juga yang banyak. Intinya begini, kalau sampai mau anda ini mau lebih detailnya, silahkan komentar, nanti akan saya jawab seperti apanya sih. Bagaimana cara memiliki kodam sendiri, bagaimana cara berkomunikasi dengan kodam sendiri, bagaimana cara melihat apa yang ada di dalam diri kita, kodam diri kita ini kan. Nah itu tadi, kalau pengen lihat dalam apa yang ada di dalam diri kita atau melihat jin keluarin tadi, bercermin. Kita ngaca di depan cermin yang lebarnya ya dari ujung rambut sampai kaki itu bisa terlihat gitu, karena kita harus memandang secara detail, kita harus melihat matanya, kita harus melihat dari ujung sampai bawah itu secara detail. Nanti jika yang di cermin itu senyum sendiri atau ada muka marah atau tangannya bisa bergerak sendiri, jangan takut, tetap dipandang, tetap fokus. Suatu merinding pasti ada, merasakan merinding, merasakan ketakutan pasti ada. Kalau mau silahkan dicoba. Besok saya akan membahas tentang sedulur papat Kalimau Pancer. Apa sih itu? Bagaimana sih cara kita bisa memunculkan itu? Sedulur papat Kalimau Pancer ini sedikit aja ya. Itu sedulur papat Kalimau Pancer itu adalah kepercayaan orang Jawa. Jadi banyak nanti yang akan dibahas tentang itu. Gimana caranya kita bisa memiliki sedulur papat Kalimau Pancer, kita bisa melihatnya, kita bisa berkomunikasi, kita bisa melihatnya begitu. Intinya begini, tetap simak video-video saya, tetap simak video-video dari Padepokan Paku Alam. Jangan lupa subscribe dan klik gambar loncengnya supaya setiap saya upload video nanti akan masuk ke email Anda.
jadi nggak ketinggalan videonya. Saya akan tetap melakukan pembahasan tentang keilmuan. Jadi subscribe Padepokan Paku Alam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya kasih tahu tentang apa sih kodam. Jika ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Jika ingin privat silahkan komentar juga, atau bisa hubungi saya di Facebook saya Adi Paku Alam ataupun Riyadi Aprianto, dan ini WA saya. Oke, semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.